Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Romirsa. Saya berasal dari cabang Makassar Timur. Pada kesempatan kali ini saya selaku peserta Intermediate Training LK2 cabang persiapan Blitar ingin melakukan review materi atau menjelaskan materi secara singkat lagi kembali dengan materi yang berjudul kepemimpinan manajemen dan kepemimpinan manajemen organisasi yang pada kesempatan kali ini dibawakan oleh Kanda Bahauddin. Nah, sebelumnya terima kasih. Saya akan membahas dulu mengenai apa itu KMO sendiri. Kita beranjak dari definisi KMO. KMO sendiri juga terdiri dari 3 kata: kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Nah, di mana kepemimpinan sendiri itu merupakan seni atau bentuk proses oleh seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membantu seseorang untuk mencapai ke suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan organisasi. Yang kemudian kita lagi berangkat ke manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah selesai dengan bantuan orang lain dan telah direncanakan sejak awal. Nah, dalam artian manajemen sendiri itu merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk memanajemen atau mengatur segala sesuatu hal agar tercapainya suatu tujuan dengan menggunakan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya organisasi sendiri merupakan sekumpulan orang yang lebih dari 2 individu yang memiliki tujuan bersama. Selain itu, organisasi juga lebih terstruktur dan memiliki konstitusi. Inilah yang membedakan organisasi dan komunitas. Nah, selanjutnya kita juga sempat membahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Nah, di mana tipe-tipe kepemimpinan yang saya pahami itu ada beberapa. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Di mana tipe kepemimpinan otoriter itu lebih ke arah seorang pemimpin memutuskan segala sesuatunya secara sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi dari anggotanya. Yang kemudian, yang kedua, tipe kepemimpinan demokratif, yang dimana seorang pemimpin menggunakan demokrasi dalam kepemimpinannya dan menerima segala masukan dari bawahan-bawahannya. Lanjut ke tipe karismatik, di mana pada tipe karismatik seorang pemimpin menggunakan karismanya agar anggotanya dapat membantu menjalankan roda kepemimpinan itu dengan senang hati atau secara ikhlas. Kemudian tipe militeristik, yaitu tipe kepemimpinan yang tegas. Kemudian tipe paternalistik, yaitu tipe yang lebih mengarah ke mengajarkan pada anggotanya secara berlebihan, yang biasanya dianut oleh seseorang yang perfeksionis. Kemudian kita melangkah ke materi. Menurut Kanda Bahauddin, ada 2 dorongan yang menyebabkan orang itu mau menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu karena mandat, yang kedua karena ada misi. Mandat sendiri itu biasanya berasal dari konstitusi. Nah, juga tadi disebutkan mengenai salah satu pendapat dari Paul Hersey dan Ken Brancer yang dimana ada situational leadership atau kepemimpinan yang bergantung pada situasi atau timing tertentu. Nah, mungkin kalau kita melibatkan antara gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan, manajemen kepemimpinan organisasi dengan oligarki. Oligarki politik masa depan demokrasi Indonesia terhadap guncangan geopolitik. Nah, saya mengambil studi kasus sesuai dengan penjelasan pemateri tadi, bahwa contohnya di
pemilihan ketua desa, pemilihan kepala desa itu biasanya sejak dini sudah mulai tersusupi oleh muatan-muatan politik seperti politik praktis, yang dimana calon yang kuat akan mendapatkan suara yang lebih tinggi karena melakukan proses penyuapan dan sebagainya, yang dimana hal ini merupakan salah satu bentuk perusakan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan hal ini pun juga terjadi sebenarnya di HMI itu sendiri, dan menjadi salah satu faktor kemunduran HMI. Mungkin untuk materi kepemimpinan manajemen organisasi ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun jika terdapat kesalahan-kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akan belajar lebih banyak kembali, karena seseorang itu tak akan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.